suara itu begini. Edi, waktunya kamu di dunia habis. Sudah waktunya kamu. Artinya bahasa itu kan seperti bahasa kematian. Dan saya paham ini bukan jin. Saya tidak tahu apakah ini malaikat, wallahu a'lam. Tapi saya hakul yakin ini bukan jin. Karena setelah suara itu keluar, badan itu tidak berdaya, tidak bergerak dan lain sebagainya. Sehingga badan itu jatuh perlahan. Dari situlah ruh itu ditarik. Yang saya rasakan dari kaki. Dari kaki terus perlahan rasa sakit yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Karena kan begini, manusia yang ngalamin rasa sakit yang luar biasa, yang kuat, itu nggak bisa berteriak, nggak bisa mengatakan sakit, mungkin kira-kira seperti itu. Dan disitulah Mas Rizal, Allah tambahkan seperti layar yang besar, yaitu ketika nafas sudah di tenggorokannya. Tapi kalau digambarkan rasa sakit itu gimana ya? Mungkin seperti tubuh kita ditebas pedang ratusan kali bersamaan. Atau ada cutter dari kepala sampai kaki diiris bersamaan. Atau ada parut yang pakunya panjang-panjang. Bayangkan saja ditekan ke perut atau ke punggung kita yang tembus dan ditarik sampai rasanya daging-daging itu ikut semua. Gambarannya mungkin saya banyak dosa. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ini. Nah, ada satu momen yang menarik. Momen menarik itu ketika saya sudah merasa jantung saya itu berhenti berdetak dan itu nafas rasanya di tenggorokan. Disitulah tergambar seperti ngelihat layar di mana kita bermaksiat. Siapa yang kita sakiti. Dan di tempat, di sudut mana di bumi ini itu seakan-akan ditunjukkan dan menjadi saksi tempat-tempat maksiat kita. Nyakitin kita, harta kita, haram halalkah, semuanya. Makanya di sini kalau ingat ini, orang andai faham, ya. Karena kan gini, Mas Rizal, kalau masih hidup itu kan kita masih punya pilihan, masih dua pilihan, ya, memilih benar atau salah, ya. Selalu ada pilihan kalau kita masih hidup, tapi kalau sudah mati itu sudah tidak kita punya pilihan lagi, selesai sudah pilihan itu. Di situ saya tergambar harta yang saya punya, apapun sekecil apapun, walaupun cuma uang 1.000, walaupun cuma uang 2.000, di mana itu kita ingin berteriak, tolong ambilkan uang itu, infakkan untuk menebus segala dosa-dosa kita yang tergambar itu, Mas Rizal. Bahkan di saku mana itu saya masih ingat. Inilah benar kata Rasulullah, ketika nafas mau ditenggorokan nanti, maka hartamu pingin diinfakin untuk ini, untuk pesantren, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang duafa. Disinilah kenapa orang yang dermawan sangat-sangat dicintai Allah. Logikanya begini, sifat dermawan itu selalu baik, walaupun yang melakukan orang-orang ahli maksiat, walaupun yang melakukan pendosa. Maka sifat dermawan suka bantu orang, itu selalu baik. Tapi sifat kikir, walaupun yang melakukan ahli ibadah, ahli sholat, ahli Al-Quran, tapi dia kikir akan selalu jelek. Makanya sangat dicintai oleh Allah orang yang suka membantu orang itu. Yang dermawan dan lain sebagainya, meringankan beban orang, sangat dicintai. Karena itu yang kita rasakan. Artinya ternyata dunia itu benar-benar tidak berharga sama sekali. Ya. Nah itu gambaran-gambaran itu kalau ingat, takut untuk nyakitin orang, takut untuk bermaksiat. Itulah kenapa saya berikrar, hidup saya, nyawa saya, hidup saya akan saya wakafkan untuk agama. Karena efek dari situ. Kemudian ruh itu keluar kan ya, Mas Rizal. Saya ngelihat tubuh saya itu terbujur kaku. Ngelihat wajah saya, tubuh saya itu kaku. Saya shock, kaget gitu kan. Itulah sadar saya udah mati gitu loh. Ini saya di luar, ini jasad saya gitu. Muncul rasa takut, makanya saya bilang, sebenarnya rasa sakit itu sudah pasti ya. Walaupun mungkin orang yang beriman, kata Rasulullah, orang-orang yang beriman itu nanti ruhnya keluar seperti air yang keluar dari ini gitu ya. Dari teko atau dari kendi. Orang yang bermaksiat, ya rasa sakit yang luar biasa. Atau setidak-tidaknya ada rasa ringan. Makanya kan ada doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut itu ya. Bahkan mungkin rasa sakit itu sudah berkurang karena doa Rasulullah.